Baik ya, kita lanjutkan. Masih di bab 5 Bernoulli dan persamaan energi. Kita masuk ke subbagian F, yaitu apa? Yaitu analisis energi aliran steady. Kita sudah mempelajari persamaan energi umum ya di bagian sebelumnya yang menghasilkan berbagai macam bentuk rumus ya, rumus terkait dengan Q net in, terkait dengan W dot shaft net in, terkait dengan perubahan energi sistem dalam waktu tertentu. Ya, kemudian kita sekarang akan menganalisis energi aliran steady. Ingat, aliran steady aja. Jadi itu lebih simple karena ini kita menganggap steady ya. Bagaimana? Oke, dalam aliran steady artinya apa sih? Aliran steady itu kan artinya tidak ada perubahan energi dalam volume kontrol seiring waktu. Nah, dt-nya itu konstan seiring waktu. Sehingga hal ini dapat dijelaskan dengan menggunakan persamaan 5.60 yang disederhanakan. Nah, 560 itu apa? Saya mengingatkan Anda yang 560 itu adalah Q dot net in ya. Energi Q yang masuk, energi kalor, W shaft yang masuk, sama dengan itu perubahan energi sistem. Perubahan energi sistemnya apa ya? Ini banyak rumusnya. D per dt integral CVE rho dV, ya kan? Jadi perubahan energi dalam kontrol volumenya ditambah delta out M dot kalikan P per rho plus H plus entalpi internalnya plus V kuadrat per 2 plus GZ dikurangi sigma in M dot sama tadi P per rho plus H plus V kuadrat per 2 plus GZ. Itu kan persamaan 5.60. Nah, kalau persamaan 5.61 yang terkait dengan aliran steady gimana? Ini lebih sederhana. Jadi Q dot net in plus W dot shaft net in itu sama dengan I out M dot dikalikan H plus V kuadrat per 2 plus GZ dikurangi sigma in M dot kalikan H plus V kuadrat per 2 kalikan GZ. Oke, kita pelajari komponen-komponennya. Apa itu? Q net in adalah jumlah panas yang masuk ke dalam sistem. W shaft in adalah kerja yang dilakukan pada sistem oleh mesin atau poros, kerja yang dilakukan. Kemudian I out M dot H plus V kuadrat per 2 plus GZ, F-nya adalah jumlah energi yang keluar dari sistem melalui aliran massa yang keluar. Ada massa yang keluar, dia jumlah energinya. Sigma in M dot, ya jumlah energi yang masuk ke sistem. Jadi lebih simpel kan rumusnya kan? Jadi persamaan ini itu menyatakan bahwa selama aliran steady, laju bersih transfer energi ke volume kontrol atau transfer kalor dengan perbedaan antara laju aliran energi keluar dan masuk oleh aliran massa. Ya, Anda lihat itu di gambar 5.36 lebih simpel kan? Ada sebuah volume kontrol kan? Dengan satu inlet ya warna merah. Dengan satu inlet, dengan hanya satu inlet dan satu outlet. Jadi satu inlet, satu outlet, ya kan? Banyak permasalahan yang melibatkan hanya satu inlet dan satu outlet ya, yang termasuk laju aliran massa untuk perangkat ya misalnya apa namanya turbin gas gitu ya, turbin uap gitu ya, itu satu aliran massa dan satu aliran keluar. Nah, persamaan 5.61 tadi yang kita sudah disederhanakan ini akan menjadi kita kumpulkan yang bagian sistemnya ya. Q dot net in masuk ya persamaan 5.62 ditambah W dot shaft net in sama dengan dikumpulkan tadi kan terpisah, ini kumpulkan M dot H2 minus H1 V2 kuadrat minus V1 kuadrat per 2 plus G kalikan Z2 minus Z1. Nah, ini kita sudah kumpulkan ya kan. Rumus ini itu menjelaskan apa tentang transfer energi pada sistem yang melibatkan aliran massa. Mari kita jelaskan. Q net adalah transfer kalor bersih yang masuk. Udah dijelaskan berkali-kali ya. W shaft adalah kerja bila dilakukan oleh sistem melalui poros. M itu adalah aliran laju aliran massanya. Aliran massa yang masuk dan aliran massa yang keluar. Itu kan sama. Kan hukum konservasi massa ya kan. Hanya H2 dan H1 entalpi spesifik dari titik 2, titik keluar, dan titik 1. Kemudian V kuadrat V2 V itu apa? Kecepatan aliran massa kan? Kecepatan aliran massa pada titik keluar 2 dan titik masuk. G adalah gravitasi sama, gravitasinya dimanapun. Z adalah ketinggian pada titik keluar. Z2 minus Z2. Lupa ini kalau tidak ada energi potensial ya ditiadakan. Ya. Oke ya.
subscript 1,2 itu masuknya inlet dan outlet, masuk dan keluar. Persamaan aliran energi steady pada basis satuan massa diperoleh dengan membagi persamaan 5.63 tadi dibagi dengan laju aliran massa. Kalau Anda akan pada basis satuan basis per M massa ya, berarti Q-nya Q kecil nanti. Q kecil kinet in, W kecil W soft sama dengan M-nya dihapus, ini kan per massa, H2 minus H1 plus V2 kuadrat minus V1 kuadrat per 2 plus G Z2 minus Z1. Ini persamaan 5.63 ya. Ingat ya, kalau bagian per massa ya, per mass ya. Di mana kinet itu adalah kinet in sama dengan Q dot net in adalah perpindahan panas bersih ke fluida persatuan massa. Dan W soft in sama dengan, jadi Q kecil net in itu sama dengan Q besar net in per M. W kecil soft net in sama dengan juga W besar dot soft net in per M dot juga, per mass juga. Oke ya. Dengan menggunakan definisi entalpi. Entalpi itu apa sih? Entalpi itu H kan di termodinamika sudah kan? Sudah dapat materi ini. H itu apa? Ya sebenarnya U plus P per rho. Jadi unsur entalpi ada energi dalam, pressure dan densitasnya. Sehingga rumusnya dirubah lagi. W soft net in ya, plus yang kanan itu masukkan ke kirian plus P1 per rho 1 plus V1 kuadrat per 2 plus GZ1. Nah kan, yang bagian 2 dikumpulkan kanan. P2 per rho 2 plus V2 kuadrat per 2 plus GZ2 U2 minus U1 minus Q net in. Jadi dikumpulkan yang positif-positif, yang negatif-negatif ya. Jadi seperti itu. Sehingga di mana U itu apa? U adalah energi dalam, persatuan massa U kecil. Kalau U besar tidak persatuan massa. P per rho aliran energi. V2 kuadrat per 2, V kuadrat per 2 adalah energi kinetik. GZ energi potensial dari sistem tersebut ya. Hubungan ini juga berlaku baik untuk aliran yang kompresibel maupun yang tidak kompresibel. Ini juga berlaku untuk aliran yang kompresibel dan yang tidak kompresibel. Sisi kiri persamaan tersebut mewakili input energi mekanik. Sisi kirinya energi mekanik, sisi kirinya mana? Yaitu W soft net in plus P per rho V1 kuadrat G1. Itu kan mewakili energi mekanik, kemudian sedangkan 3 bagian pertama dari sisi kanan itu mewakili output energi mekanik. Ya kan? Input energi mekanik dan output energi mekanik. Jika aliran ideal tanpa irreversibilitas, tidak ada rugi-rugi irreversibilitas seperti gesekan, energi mekanik total dan suku dalam tanda kurung U2 U1 minus kinet in harus sama dengan 0. Jadi U2 minus U1 minus Q itu sama dengan 0 apabila tidak ada rugi-rugi, misalnya gesekan. Oke ya, Anda lihat gambar 5.37. Energi mekanik yang hilang dalam sistem aliran. Misalnya ada 15 derajat Celcius, air mengalir melalui sebuah pompa. Pompa itu digerakkan oleh energi daya listrik sebesar 2 kW, efisiensi pompanya adalah 0,70 dan keluar dia memiliki mass flow-nya 0,7, suhunya naik 15,2, delta U atau energi dalamnya 0,84 kJ per kilogram, dan delta T-nya apa? 0,2. Apa itu? Selisih temperatur yang keluar dan masuk. Kinet in-nya itu apa? U2 min U1. Jadi setiap peningkatan U2 minus U1 di atas Q-in disebabkan oleh konversi energi panik menjadi energi panas seperti gesekan itu yang tidak dapat diubah. Dan dengan demikian U2 minus U1 minus Q-in kinet in menunjukkan hilangnya energi mekanik persatuan massa. Jadi U2 minus U1 minus Q1 itu menunjukkan apa? Hilangnya energi mekanik persatuan massa karena gesekan tadi gitu loh. Sehingga disimpulkan dengan rumus 5.65 Mx ya, energi mekanik yang hilang itu sama dengan U2 minus U1 minus Q net in. Jadi rumus ini itu apa? Menjelaskan kehilangan energi mekanik dalam suatu sistem. Komponen-komponennya, Emax loss adalah energi mekanik yang hilang. U2 min U1 adalah energi dalam potensial atau kinetik pada titik keluar dan titik masuk. Kinetik adalah jumlah panas yang bersih yang masuk ke dalam sistem. Jumlah panas bersih yang masuk ke dalam sistem, ya mungkin akibat gesekan tadi, ya kan? Kemudian
Untuk fluida satu fasa dalam hal ini yang dimaksud adalah gas atau cairan, U2 minus U1 itu sama dengan CV T2 minus T1. Jadi kalau fluida yang kita menjadi objek ini adalah gas atau cairan, U2 minus U1 itu sama dengan CV kalikan T2 minus T1, sama saja gitu ya. Dimana CV adalah kalor jenis volume yang konstan. Kalor jenis tapi volumenya konstan. Ada CV kan, kalor jenis pressure-nya konstan. Persamaan energi aliran steady dapat ditulis dengan mudah sebagai neraca energi mekaniknya. Gimana ya? Itu lihat di persamaan 5.66. Imax in sama dengan Imax out plus Imax loss. Jadi energi mekanik yang masuk sama dengan energi mekanik yang keluar ditambah energi mekanik yang hilang. Sehingga dituliskan rumus lengkapnya menjadi persamaan 5.67 W shaft net in ya sama dengan W shaft net in plus P1 per rho 1 plus V1 kuadrat per 2 plus G1 sama dengan P2 per rho 2 plus V2 kuadrat per 2 plus GZ plus Imax loss yang hilang. Ya, di rumus itu dimasukkan semua. Jadi rumus ini tuh menjelaskan apa? Kesetimbangan energi dalam sistem yang melibatkan kerja pada poros, kemudian tekanan, kecepatan, ketinggian, dan kehilangan energi mekanik Imax loss tadi. Oke ya? Saya kira Anda sudah paham. Kemudian dapat diperhatikan bahwa W shaft net in, W shaft kerja poros yang masuk ke sistem itu kan sama dengan W pompa minus W turbin. Ya, W pump minus W turbin. Jadi P1 per P rho 1 plus di persamaan 5.68 ya, lihat ya. P1 per rho 1 plus V1 kuadrat per 2 plus GZ1 plus W pump. Di W pump-nya yang masuk daya listriknya sama dengan P2 per rho 2 plus V2 kuadrat per 2 plus GZ2 plus W turbin. Karena menghasilkan mekanik kan turbin itu plus Imax loss-nya. Di mana W pump-nya apa? W pump itu input kerja mekanis. Berapa daya listriknya? W turbinnya apa? Output kerja mekanis. Berapa watt daya yang dihasilkan oleh turbin itu? Maksudnya seperti itu loh. Dengan mengalihkan persamaan 5.68 dengan laju aliran M, ya kan, dikalikan, maka ya masukkan aja MM-nya. M dot kali P1, kemudian W pump-nya menjadi W pump besar, W turbin kecil menjadi W dot turbin besar, dan Imax loss kecil menjadi Imax besar. Ya, dikalikan dengan masanya kan. Sehingga Imax loss itu sama dengan apa? Imax loss itu sama dengan Imax loss pada pompa. Imax loss pump itu apa? Imax loss total itu apa? Imax loss pada pompa plus Imax loss pada turbin plus Imax loss pada piping. Karena pada turbin, pada pompa, itu terjadi kehilangan energi loh ya. Jadi dituliskan ada Imax totalnya. Imax loss itu kan Imax loss total. Itu gabungan dari Imax loss pada pompa, pada turbin, pada pipingnya. Ya misalnya gini, gambar 5.8 itu pembangkit listrik. Misalnya batu bara itu ada pompa geothermal ya, ada pipa-pipanya. Itu kan memiliki banyak pipa, siku, katu, pompa, turbin, itu mempunyai kerugian di dalamnya. Jadi menurut konvensi ya, kehilangan pompa, loss pompa, turbin, jadi terjadi di dalam sistem tersebut gitu ya. Oke, kita lihat di persamaan 5.70 ya kan. P1 ya, ketika P1 dibagi rho 1G plus V1 kuadrat per 2G plus Z1 plus H pump ya kan, sama dengan P2 per rho 2 plus V2 kuadrat per 2 plus Z2 plus H turbin plus HL. Di mana H pump itu kan sama dengan H pump itu sama dengan W pump per G. Kalau rumus 5.69 dibagi dengan G ya, maka hasilnya seperti rumus 5.70 di mana H pump itu sama dengan ya W pump dibagi G. W dot pump dibagi MG, ya kan? W pump-nya sebenarnya efisiensi pump kalikan W pump dibagi MG. Kemudian H turbin itu sama dengan W turbin dibagi G atau W besar turbin dibagi G dan MG kan.
Jadi sehingga W turbin itu menjadi dibagi efisiensi PAM kalikan MG. Efisiensi turbin gitu ya. Kemudian HL itu adalah Emax loss piping dibagi G sama dengan atau E besar Emax loss dibagi M dot G apa atau kerugian panas. Oke ya. Nah, kemudian gambar 50.9 itu adalah Grassmann flow energy, aliran energi menurut Grassmann, diagram Grassmann ya kan. Jadi itu merupakan ilustrasi dari persamaan 5.70 yang menjelaskan tentang kerugian gesekan yang terjadi pada sebuah aliran fluida dalam sebuah pipa. Mari kita jelaskan sini. Ketika fluida mengalir sebuah pipa, emek fluid masuk, emek fluid masuk, ya kan? Terjadi gesekan antara fluida dan dinding pipa, kan? Gesekan ini menyebabkan hilangnya energi dalam bentuk panas yang disebut kerugian gesekan atau head loss. Nah, itu HL itu yang paling kecil di bawah. HL ya. HL ya kan. Itu kerugian gesekan dengan pipa. Kemudian ada juga energi yang masuk karena apa? Daya pompa. Kan daya pompa mendapatkan energi dari listrik. Nah, dia masuk. Ya kan, sebagai inputnya. Jadi kan inputnya sekarang Emax fluid in, juga W pompanya. Tapi tidak semua W pompa yang dari listrik itu akan masuk ke dalam sistem Grassmann diagram semua, karena sebagian akan keluar sebagai loss, kerugian. Ya, hanya sebagai HPAM useful yang berguna saja yang masuk sebagai W pump-nya. Oke ya. Jadi yang masuk ada Emax fluid, ada dan ada W pump. Nah, kemudian yang keluar itu ada Emax loss. Nah, yang keluar nanti bentuknya akan menggerakkan turbin, memutar turbin misalnya. Turbinnya berputar menjadi W turbin. Tetapi tidak semuanya akan masuk ke W turbin, ada yang loss-nya turbin juga. Karena kan ada efisiensinya turbin. Nah, kemudian ada sebagian fluida yang keluar dari outletnya. Yaitu apa? Yaitu Emax fluid out. P2 per rho G plus V2 kuadrat per 2G plus Z. Itu kan masih punya energi kerja pressure, energi flow, masih ada energi kinetik, masih ada energi potensialnya. Jadi seperti itu ya.